Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rifaat. Bersama dua rekan saya, Ferdiansyah S. Bandu dan Andi Akmal, ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu yang dimana studi kasus kali ini adalah aplikasi Traveloka. Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Dengan berbagai macam fitur, Traveloka sangat memudahkan masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan karena pesan tiket Traveloka dan reservasi hotel bisa dilakukan dalam satu aplikasi. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Traveloka. Traveloka ingin menciptakan engagement yang lebih kuat dengan pengguna betah berlama-lama di aplikasi sehingga tidak hanya sekedar menarik potensi terjadinya transaksi. Hal ini berbeda dengan pendekatan versi sebelumnya yang lebih menonjolkan produk dan promosi. Next. Oke, ini merupakan fitur-fitur dari Traveloka. Antara lain yaitu Press Alert, Paket Fly, Pay Later, Traveloka Edge, Traveloka Point, Promo Bank, dan masih banyak yang lain. Fitur terbaru dari Traveloka yaitu menyesuaikan mata uang berdasarkan negara pilihan, melihat seluruh riwayat pemesanan tiket pesawat dan hotel dalam satu tempat, mendaftar jadi member atau membuat akun untuk login hanya dengan nomor telepon, berbagai informasi, voucher hotel, dan promo aplikasi lainnya. Selanjutnya, Berikut tahapan pengembangan Traveloka. Dalam mengembangkan sebuah software, industri perangkat lunak menggunakan Software Development Lifecycle atau SDLC. Sama halnya dengan Traveloka yang menggunakan teknik SDLC dalam mengembangkan softwarenya yang dibagi menjadi 6 tahapan. Di sini ada pertama yaitu planning, kedua analisis, kemudian ada ketiga design, 4 implementation, 5 testing dan integration, dan terakhir 6 maintenance. Software Development Lifecycle atau SWDLC adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software yang berkualitas tinggi. Tujuan dari SDLC adalah untuk menyediakan alur terstruktur dalam membantu organisasi menghasilkan software yang berkualitas tinggi yang diselesaikan dengan perkiraan waktu singkat dan biaya yang lebih rendah, namun tetap memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Next. oke, SWDLC yang pertama yaitu analisis. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Kedua, brainstorming dalam tim pengembangan mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi. Mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan pada sistem. Yang terakhir, mendefinisikan kebutuhan sistem. Kemudian ada fase desain. Fase desain dalam SDLC adalah tahapan di mana kamu membuat model cara kerja aplikasi software. Ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam tahapan desain, antara lain communication, mendefinisikan metode atau cara aplikasi berkomunikasi dengan aset lainnya seperti server pusat atau aplikasi lainnya, yang dimana ada beberapa poin. Yang pertama itu programming. Tidak hanya menentukan bahasa pemrograman, tapi juga termasuk metode pemecahan masalah dan tugas-tugas yang ada di dalam aplikasi. Kemudian ada arsitektur, menentukan bahasa pemrograman, praktik dalam industri, desain keseluruhan dan penggunaan template tertentu. Kemudian ada UI atau user interface, mendefinisikan bagaimana cara pelanggan berinteraksi dengan
software dan bagaimana software tersebut merespon input yang ada. Kemudian ada platform, mendefinisikan platform di mana software akan dijalankan, misalnya versi Android, iOS, Linux, atau game konsol. Dan terakhir ada security, mendefinisikan langkah-langkah untuk mengamankan aplikasi, misalnya membuat perlindungan kata sandi, enkripsi SSL traffic, atau membuat penyimpanan credential penggunaan yang aman. Membuat prototipe juga dapat menjadi bagian dari tahapan desain dalam SDLC. Prototipe sendiri menjadi versi awal dari sebuah software dalam model pengembang software yang berulang. Prototipe akan mendemonstrasikan ide dasar bagaimana aplikasi dapat terlihat dan bekerja. Desain ini dapat ditujukan kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan aplikasi software tersebut. Baik, tahapan berikutnya yaitu tahap development. Fase ini adalah tahap di mana program ditulis. Biasanya jika proyek tersebut kecil, maka program dapat ditulis oleh satu developer. Namun, jika proyek besar, bisa dipecah dan dikerjakan oleh beberapa orang tim. Pada fase ini bisa juga digunakan aplikasi access control atau source code management untuk membantu developer melacak perubahan pada kode dan memastikan kompatibilitas antara proyek tim yang berbeda sehingga sasaran terpenuhi. Proses coding tidak hanya dilakukan sebatas menyusun kode agar aplikasi dapat berjalan, tapi juga mencakup banyak tugas lain, misalnya menemukan dan memperbaiki error atau glitch yang ditemukan, serta penulisan dokumentasi seperti panduan pengguna atau bantuan FAQ untuk masalah teknis. Tahapan ini termasuk salah satu fase software development lifecycle yang memakan waktu yang lebih panjang. Testing. Tahap pengujian yang sangat penting sebelum aplikasi software digunakan pengguna. Beberapa pengujian yang biasanya dilakukan seperti security testing yang diotomatiskan atau pengujian untuk penerapan yang kompleks. Pengujian harus memastikan setiap fungsi dapat bekerja dengan benar dan lancar sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya keterlambatan dalam pemrosesan, bug, dan gangguan yang ditemui oleh pengguna. Selanjutnya ada deployment. Tahapan selanjutnya pada SDLC adalah penerapan deployment. Pada fase ini aplikasi sudah tersedia pada pelanggan untuk digunakan. Meski begitu, tahapan ini bisa jadi lebih rumit. Contohnya, beberapa perusahaan mungkin perlu melakukan pembaruan database ke aplikasi yang baru dikembangkan sehingga memakan lebih banyak waktu dan tenaga. Kemudian yang terakhir ada maintenance. Pada titik ini sebetulnya aplikasi benar-benar sudah selesai dan bisa digunakan di lapangan. Namun tahapan operasi dan pemeliharaan masih dianggap penting sebab dalam tahapan ini pengguna bisa jadi menemukan bug yang tidak ditemukan selama pengujian sehingga kesalahan perlu diatasi. Dari sini bisa jadi akan memunculkan siklus software development lifecycle yang baru untuk memperbaiki bug, menentukan rencana pengembangan berulang atau tambahan fitur dalam rilis mendatang. Berikut adalah tahapan dalam SVDLC. Tahap pertama analisis, menerima semua input yang masuk termasuk dari customer. Tahap kedua desain, mereview dari rancangan dan menawarkan feedback. Tahap ketiga, pada tahap ini semua developer harus berpegang pada blueprint. Tahap keempat, dalam tahap ini dipastikan bahwa tidak ada kecacatan pada software. Tahap kelima, pengembangan dan pengevaluasian software. Dan tahap keenam, pemeliharaan software agar meminimalisir risiko adanya terjadi error. Oke, kesimpulan. Siklus hidup pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utamanya dan langkah-langkah di dalam tahapan tersebut untuk memproses pengembaliannya. Pada dasarnya, siklus hidup pengembangan sistem informasi terdapat 5, antara lain seperti ini. Dan saran sebelum kita melakukan atau maupun membangun sebuah perangkat lunak, ada baiknya kita mengetahui dulu pengembangan sistem informasi atau SDLC dalam menunjang pembuatan perangkat lunak tersebut.
Hal ini dilakukan agar kita dapat menghasilkan suatu perangkat lunak yang baik dan bermanfaat bagi penggunanya. Baik, itu adalah hasil dari presentasi kami untuk proyek 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.